Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ciara Nika Katlina dengan NIM F1D1230113 dari kelas Sistem dan Evaluasi Panas Bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang geotermal atau panas bumi serta pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014, geotermal atau panas bumi itu didefinisikan sebagai sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Nah, energi panas ini berasal dari panas yang dihasilkan oleh peluruhan mineral radioaktif dan panas dari sisa pembentukan planet bumi. Indonesia itu sangat beruntung karena berada di Ring of Fire atau jalur gunung api. Ini yang membuat kita memiliki potensi geotermal terbesar kedua di dunia. Nah, pemanfaatan energi geotermal ini dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu pemanfaatan secara langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh nyata yang ada di dunia. Yang pertama, pemanfaatan langsung geotermal. Pemanfaatan langsung artinya kita menggunakan air panas atau uap panas langsung dari bumi tanpa mengubahnya menjadi energi listrik atau energi lainnya terlebih dahulu. Bayangkan seperti Anda menggunakan air panas dari ketel secara langsung untuk mandi, bukan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Untuk contoh penerapan pemanfaatan secara langsung yang pertama yaitu pemanas ruangan di Reykjavik, Islandia, Iceland. Nah, di Reykjavik atau ibu kota Islandia itu hampir 90% rumah dan gedung itu menggunakan sistem pemanas yang disebut district heating. Nah, sistem ini itu memanfaatkan air panas geotermal yang dipompa dari kedalaman bumi. Mekanisme kerjanya itu cukup sederhana namun sangat efektif. Air panas dengan suhu sekitar 80-120 derajat itu dipompa dari sumur geotermal yang kedalamannya bisa mencapai 1000-2000 meter. Nah, kemudian air panas ini dialirkan melalui jaringan pipa besar yang terisolasi menuju ke seluruh kota. Nah, di setiap rumah atau gedung-gedung itu, pipa ini tadi terhubung dengan alat heat exchanger atau penukar panas. Nah, bayangkan heat exchanger ini seperti radiator di dalam ruangan. Air panas geotermal tadi mengalir melalui pipa di dalam heat exchanger, kemudian memanaskan udara di sekitarnya. Lalu udara hangat ini yang menyebar di seluruh ruangan. Nah, yang menariknya yaitu air geotermal ini tidak bercampur dengan air yang digunakan di rumah, melainkan hanya memindahkan panasnya saja. Setelah melepaskan panasnya, air yang sudah mendingin tadi dikembalikan ke dalam tanah melalui sumur injeksi untuk dipanaskan kembali secara alami oleh bumi dan menciptakan siklus yang berkelanjutan. Contoh penerapan yang kedua yaitu pada greenhouse di Dieng, Indonesia. Nah, di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah itu para petani memanfaatkan air panas alami untuk menghangatkan greenhouse atau rumah kaca mereka. Nah, di daerah Dieng itu memiliki suhu udara yang sangat dingin, bahkan bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius pada malam hari. Kondisi ini sebenarnya tidak ideal untuk menanam sayuran seperti tomat, cabai, atau tanaman hortikultura lainnya. Nah, mekanisme yang digunakan para petani Dieng ini sangat praktis. Mereka membangun greenhouse dengan konstruksi plastik atau kaca di dekat sumber air panas alami. Air panas dengan suhu sekitar 40-60 derajat Celcius itu dialirkan melalui pipa-pipa yang dipasang di sepanjang bayangan tanaman atau digantung di dalam greenhouse. Panas dari air ini memanaskan udara di dalam greenhouse yang menciptakan iklim mikro yang hangat dan stabil. Beberapa petani bahkan mengalirkan air panas langsung ke tanah untuk menghangatkan akar tanaman. Dengan cara ini, tanaman bisa tumbuh optimal meskipun suhu luar yang sangat dingin dan masa tanamnya bisa lebih panjang bahkan sepanjang tahun. Selanjutnya untuk contoh penerapan yang ketiga yaitu pada spa dan terapi di Beppu, Jepang. Nah, kota Beppu di Pulau Kyushu, Jepang itu terkenal sebagai salah satu kota onsen atau pemandian air panas yang terbesar di dunia. Nah, di sini terdapat lebih dari 2000 sumber mata air panas alami yang dimanfaatkan untuk spa, terapi kesehatan, dan pariwisata, yang setiap harinya lebih dari 130.000 ton air panas itu mengalir di bumi di area Beppu. Mekanisme pemanfaatannya itu sangat beragam. Nah, air panas geotermal dengan suhu mulai dari 40 hingga 90 derajat Celcius itu dialirkan langsung ke kolam-kolam pemandian. Nah, setiap sumber air memiliki kandungan mineral yang berbeda seperti sulfur, natrium klorida, dan bikarbonat yang dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan yang berbeda-beda.
Air panas ini tadi tidak perlu dipanaskan lagi karena sudah keluar dari bumi dengan suhu yang sangat sesuai. Pengunjung bisa berendam langsung di kolam-kolam Uni untuk relaksasi atau terapi berbagai penyakit seperti rematik, penyakit kulit, dan gangguan peredaran darah. Bahkan lumpur panas dari geothermal juga digunakan untuk mud bath atau mandi lumpur yang populer untuk perawatan kulit. Nah, yang menarik, sebagian fasilitas juga menggunakan uap panas geothermal untuk sauna alami yang disebut mushiburo, di mana uap panas itu dialirkan ke ruangan tertutup untuk terapi pernapasan. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu pemanfaatan tidak langsung berupa pembangkit listrik. Pemanfaatan tidak langsung artinya energi panas bumi tadi diubah dulu menjadi energi listrik sebelum digunakan. Nah, ini pemanfaatannya lebih kompleks tetapi memberikan nilai ekonomis yang sangat besar. Contoh yang saya ambil yaitu PLTP Sarula di Sumatera Utara, Indonesia. Nah, PLTP Sarula itu adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia dengan kapasitas 330 MW. Pembangkit ini terletak di Tapanuli Utara, Sumatera Utara dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017-2018. Nah, yang membuat PLTP Sarula ini istimewa yaitu dia menggunakan teknologi kombinasi antara single flash dan binary cycle yang memanfaatkan produksi listrik. Nah, mari kita pahami bagaimana mekanisme kerja dari PLTP Sarula ini secara bertahap. Nah, yang pertama-tama itu sumur produksi itu dibor hingga kedalaman 1.500 sampai 3.000 meter untuk mencapai reservoir panas bumi. Di kedalaman ini suhu bisa mencapai 240 sampai 300 derajat Celcius. Air yang terpanaskan oleh magma di bawah akan berubah menjadi campuran uap dan air panas yang bertekanan tinggi atau disebut fluida geothermal. Nah, fluida ini akan naik ke permukaan melalui sumur produksi karena tekanan yang sangat besar. Sesampainya di permukaan, fluida itu memasuki separator atau pemisah. Di dalam separator ini, uap dan air akan dipisahkan berdasarkan perbedaan fase. Uap yang lebih ringan akan naik ke atas, sedangkan air yang lebih berat akan turun ke bawah. Uap bertekanan tinggi tadi hasil pemisahan ini kemudian dialirkan melalui pipa besar menuju turbin. Nah, bayangkan turbin ini seperti kincir angin raksasa yang berputar. Ketika uap menekan sudut-sudut turbin dengan kecepatan dan tekanan yang tinggi, turbin mulai berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang bisa mencapai 3.000 putaran per menit. Poros turbin terhubung langsung dengan generator listrik. Ketika turbin berputar, maka generator juga akan berputar, mengubah energi gerak rotasi menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Nah, setelah melewati turbin, uap yang sudah kehilangan sebagian besar energinya tadi masuk ke dalam kondenser. Di dalam kondenser ini, uap didinginkan dengan bantuan cooling tower atau menara pendingin sehingga berubah menjadi air kembali. Air hasil kondensasi ini bersama dengan air yang pada awal dipisahkan di separator tadi dipompa kembali ke reservoir melalui sumur injeksi. Proses reinjeksi ini sangat penting untuk menjaga tekanan dan keseimbangan reservoir sehingga produksi bisa berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Yang unik dari Sarula ini adalah penggunaan sistem binary cycle untuk memanfaatkan air panas yang keluar dari separator. Air panas ini meskipun suhunya lebih rendah dari uap masih memiliki energi yang cukup besar. Di sistem binary cycle, air panas dialirkan melalui heat exchanger untuk memanaskan fluida kerja sekunder yang memiliki titik didih rendah seperti isopentan dan isobutan. Fluida sekunder ini menguap pada suhu rendah dan uapnya digunakan untuk memutar turbin tambahan yang menghasilkan listrik ekstra. Dengan cara ini, Sarula bisa mengekstrak lebih banyak energi dari reservoir yang sama. Kemudian listrik yang dihasilkan dari PT Sarula ini dinaikkan tegangannya melalui transformer dari sekitar 11 kV menjadi 150 kV agar bisa ditransmisikan dengan efisien melalui jaringan transmisi PLN. Nah, listrik ini tadi kemudian disalurkan ke sistem kelistrikan Sumatera Utara dan sekitarnya yang mampu memasok kebutuhan listrik rumah tangga di Sumatera Utara sekitar 1,2 juta rumah tangga. Nah, dari semua penjelasan tadi, bisa disimpulkan bahwa energi geotermal merupakan energi yang serbaguna. Pemanfaatannya itu dapat digunakan secara langsung seperti mulai dari menghangatkan rumah tangga di negara dingin, membantu pertanian di daerah pegunungan, hingga memberikan manfaat kesehatan melalui spa dan terapi. Selain itu, pemanfaatan tidak langsung melalui PLTP seperti Sarula itu memberikan kontribusi besar bagi penyediaan listrik yang bersih dan berkelanjutan. Yang membuatnya menarik, energi geotermal adalah energi terbarukan yang tidak menghasilkan emisi karbon yang signifikan. Nah, yang menjadikannya solusi energi ramah lingkungan untuk masa depan Indonesia dan dunia.
Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.